Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan membuat pemeranan yang terdiri dari coach, seorang guru, kemudian coachingnya adalah rekan guru, dan didampingi oleh seorang pengamat. Peran kasus ketiga ini terdiri dari, tadi sudah disebutkan, coach adalah encar, kemudian coachee adalah rekan guru yang bernama Nani, dan pengamatnya adalah rekan saya sendiri. Naskah kasus 3 ini terdiri dari rekan. Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks itu. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Kemudian pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? Tentang sikap akan digambarkan dalam dialog kasus 3 ini yang diperankan oleh pemeran masing-masing yang tersebut di atas. Baik, peran ini akan disampaikan pada dialog selanjutnya dalam kasus 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat belakangan ini Ibu terlihat murung. Apakah ada masalah yang Ibu hadapi hari ini? Iya Pak, saya ingin bercerita tentang masalah yang menimpa saya saat ini. Oh iya, masalah Ibu saat ini ya. Untuk mengetahuinya barangkali mari kita berdiskusi bersama ya Bu dengan saya hari ini. Terima kasih Pak, Bapak telah bersedia mendengarkan cerita saya dalam menghadapi masalah yang saya hadapi ini Pak. Oh iya, itu masalahnya ya yang Ibu hadapi. Masalah apa Bu yang sedang hadapi hari ini? Begini Pak, saya mendapat teguran dari kepala sekolah yang mendapat laporan dari pengawas Pak. Oh, begitu. Tegurannya seperti apa ya Bu? Begini Pak, ketika pengawas mensupervisi saya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan sumber lain yang sesuai dengan kurikulum, Pak. Oh ya, berarti ketika pengawas mensupervisi Ibu kebetulan pada hari itu tidak menggunakan teks, padahal itu sesuai dengan kurikulum. Ya, baik-baik. Apakah pendapat Ibu buku teks itu penting, Bu? Sebetulnya penting juga, Pak. Tapi saya ingin mengembangkan pembelajaran dari sumber lain, Pak, yang sesuai dengan kurikulum. Betul. Jadi sebenarnya Ibu itu ingin mengembangkan pembelajaran dari sumber lain, tapi kan itu juga sesuai dengan kurikulum ya Bu? Ya. Kemudian, apakah yang pengawas usulkan itu tidak bagus? Sebetulnya bagus juga sih Pak. Hanya tadinya saya ingin mencoba mengeksplor dari sumber lain Pak. Iya betul memang ya begitu harusnya. Apakah Ibu sudah membangun komunikasi dengan pengawas? Belum Pak. Saya menginginkan sebelum sampai kepada pengawas, sebaiknya ada komunikasi dulu Pak dengan kepala sekolah. Ya, memang sebelum sampai kepada pengawas, komunikasi itu harus jalan, mungkin harus diketahui oleh kepala sekolah dulu, agar mungkin nanti berjalan dengan secara bijak barangkali seperti itu ya Bu. Hal apakah yang ingin disampaikan oleh Ibu kepada kepala sekolah? Hal yang saya ingin sampaikan itu saya ingin mengungkapkan apa yang saya kerjakan, Pak. Apa yang dikerjakan Ibu? Lalu pekerjaan apa yang akan Ibu ungkapkan kepada kepala sekolah?
Sebenarnya saya melakukan hal tersebut itu karena sudah sesuai kurikulum, Pak, dan telah disepakati oleh Bapak Kepala Sekolah. Oh iya. Jadi itu sesuai dengan kurikulum dan kemudian apa yang dilakukan itu Ibu itu sebenarnya sudah disepakati oleh Kepala Sekolah. Baik, apakah ada hambatan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Iya, Pak, saya kesulitan untuk bertemu langsung dengan pengawas. Jadi Ibu ada kesulitan untuk bertemu langsung dengan pengawas, kesulitannya. Lalu apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya itu saya ingin bertemu pengawas untuk menjelaskan penggunaan sumber belajar, Pak. Jadi Ibu rencananya untuk menjelaskan penggunaan sumber belajar. Baik. Apa sumber belajar yang dimaksud, Bu? Ini Pak, sumber belajar yang saya maksud itu yaitu media lainnya Pak, selain dari buku teks yang sebenarnya sudah disepakati oleh kepala sekolah. Ya, saya paham. Berarti selain buku teks yang sudah disepakati oleh kepala sekolah itu. Iya. Lalu, apa strategi yang akan Ibu lakukan? Yang saya akan lakukan itu saya akan membangun komunikasi Pak dengan kepala sekolah dengan cara yang lebih baik lagi. Ya, berarti harus dibangun komunikasi kepada kepala sekolah dengan cara yang lebih baik lagi. Oh iya. Apakah ada hal lain lagi yang akan Ibu lakukan? Ada Pak, saya ingin menyampaikan kesepakatan sekolah tentang sumber belajar yang telah disepakati sebelumnya Pak. So, berarti hal lainnya itu adalah kesepakatan sekolah tentang sumber belajar yang telah disepakati. Betul. Coba sekarang Ibu ulangi apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Dijelaskan lagi oleh Ibu. Yang sudah saya rencanakan yaitu yang pertama itu saya akan membangun komunikasi dengan kepala sekolah Pak dan juga pengawas. Yang keduanya yaitu saya akan menyampaikan kesepakatan sekolah yang telah disepakati sebelumnya Pak. Oh iya, berarti intinya dari masalah itu Ibu pertama harus membangun komunikasi. Yang pertama itu dengan kepala sekolah dan yang kedua adalah menyampaikan kesepakatan sekolah itu mungkin Bu. Kemudian siapakah yang akan membantu Ibu untuk membicarakan hal tersebut kepada kepala sekolah, Bu? Saya akan meminta bantuan Bapak, Pak, untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Oh iya, kalau memang itu dibutuhkan, baik, saya akan membantu apa yang diperlukan Ibu. Terima kasih Pak, terima kasih sekali atas kesediaan Bapak yang akan membantu saya. Alhamdulillah, kita sama-sama mungkin ini mudah-mudahan terpecahkan ya Bu, permasalahan Ibu. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari coaching yang barusan terjadi. Pada langkah tujuan, saya mengamati bahwa coach dan coachee sudah menjalankan perannya dengan baik. Tujuan coaching sudah terlihat pada bagian ini, yaitu bagaimana menyelesaikan permasalahan rekan guru tentang penggunaan sumber belajar di kelas karena tidak sesuai dengan arahan pengawas. Kemudian pada bagian identifikasi. Di sini saya menemukan bahwa coach dan coachee sudah menemukan titik temu permasalahan yang terjadi dari penggunaan buku teks pembelajaran. Pada langkah rencana aksi. Pada bagian rencana aksi ini telah tampak dari coach dan coachee, potensi coachee untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, yakni coachee berusaha menemui kepala sekolah untuk menjelaskan penggunaan sumber belajar yang sesuai dengan kurikulum dan sekaligus menjelaskan media lainnya selain dari buku teks yang sebenarnya sudah disepakati oleh kepala sekolah tersebut. Kemudian pada bagian akhir langkah tanggung jawab, bahwa coach memberikan umpan balik dengan baik sehingga coachee memiliki pandangan bijak sebagai pemecahan masalahnya.
yaitu membangun komunikasi dengan kepala sekolah dan pengawas. Dan yang kedua adalah adanya upaya memperjelas kesepakatan yang sudah dibuat sekolah. Mungkin itu hasil pengamatan saya. Terima kasih. Itu barangkali terima kasih kepada semuanya atas terselenggaranya dialog kasus 3 ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada kita ini. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.